Nah, ini sambil menunggu yang lain ya, karena pembahasan kemarin itu ada yang tertinggal. Manisa, Manisa ada udah ya, Manisa yang kadang dia bekerja ya mengenai hardening physical security ya. Pembahasannya nanti kita lanjut. Stanis, Stanis, oke Stanis ingat ya, saya ingat. Oke, ya, itu ada beberapa. Ini mengulang sedikit. eh, Beberapa gangguan keamanan jaringan. Oh ya, saya ibu nggak ada videonya ya, nggak kelihatan. Oke, jadi ada beberapa gangguan yang memang ini khusus yang mengganggu bagian jaringannya kan gitu kan. Ada disebut hacking, carding, kemudian device, physical, phishing ya, device, kemudian phishing ya. Beberapa, nah ini pembahasan minggu terakhir yaitu elemennya beberapa yang untuk hardening physical security ini ya yang mengganggu jaringan ini elemennya beberapa ada disebut hardening system security police ya berdasarkan penggunanya police ya seperti usernya hardening system cryptography menyimpan suatu pesan secara aman ya jadi misalnya kriptografi itu nanti dibahas ada enkripsi contoh kalau kamu mengirimkan file bisa bentuk file dokumen atau file gambar atau suara ya kalau kamu perhatikan WhatsApp itu kan ada enkripsinya ya, jadi memang ada aja yang bisa menerobos ya. Kan ada tuh kalau kita baca-baca atau browsing, cara mengetahui apa inbox orang kan gitu kan, cara mengetahui isi isi WA orang ada ya, ada itu trik-triknya kita nggak ini, saya ibu nggak pernah mencoba. Kemudian ada beberapa katanya kita udah di blok pun bisa lihat kan tidak mungkin ya. Itu dia jadi ada beberapa mungkin ya itu udah dicoba ya dicoba mereka kemudian firewall IDS backup membackup auditing system digital forensik penanganan pasca insiden ya security police nah inilah yang menjadi beberapa host handling ya beberapa yang mau pengamanan host ya hosting ya. Dasar pengamanannya yaitu tadi ada dengan enkripsi, dekripsi, ini bagian dari kriptografi, ada ilmu yang khusus untuk kriptografi, firewall, ya, dengan mengamati paket IP. Jadi misalnya nih, kamu nih kan ada tuh ceritanya ada orang hilang kan gitu kan, hilang apa tuh, namun kontaknya mati nggak bisa dihubungi. Nah bisa dilihat jejaknya di IP berapa terakhirnya kamu apa ini kan ketahuan nih. Nah, bisa diketahui ya di IP berapa terakhir kamu online. Nah, ini nanti bisa dilacak ya sama pihak kepolisian. Kemudian ada logs. Logs melihat aktivitas yang terjadi dan kemungkinan besar dapat melakukan antisipasi ya. Ada logsnya. Sindu IDS Intrusion Detection System. IDS mendeteksi jenis serangan dari signature and pattern ya, signature aktivitas jaringan ya. Jadi kalau sudah berbicara jaringan, IP address-nya kita harus hati-hati ya. Jadi tidak hanya melihat usernya lagi atau apa ya jejaknya kamu, tapi dia berdasarkan networknya, jaringannya. Intrusion preventing system ini pun bisa dijajaki ataupun bisa dilihat. Sistem ini digunakan untuk mendeteksi melindungi sebuah sistem keamanan dari serangan oleh pihak luar maupun dalam. Ya. Honeypot ini server umpan. Jadi di sini ada semacam dibuatkan pengalih perhatian ya. Tujuannya yaitu tadi menjalankan layanan seperti umumnya, tetapi dia pura-pura dia bisa melakukan proses ya, processing, tapi dia sudah melakukan penyerangan di servernya, merusak ya. Configuration hati-hati membantu bertahan terhadap kemungkinan serangan yang terjadi. Jadi di konfigurasi apa jaringan itu dia ya antivirus software yang dibuat untuk mengatasi virus yang menyerang keamanan sistem jaringan komputer ya. Nah, kita tadi melihat yaitu Sawitri ya. Penanganan host hardening ya, yaitu host ya security police yang tadi ada
kriptografi, yang contohnya di sini enkripsi, kriptografi simetrik, kriptografi asimetrik. Kemudian mengaktifkan firewall. Jadi istilah tadi ada enkripsi, kriptografi, kemudian ada yang disebut dengan firewall, ya, alamat aturan yang ditetapkan baik terhadap hardware, software maupun sistem. Nah, ini ada beberapa menolak suatu permintaan koneksi dari layanan luar jaringan seperti internet. Jadi si network jaringan itu sudah disetting untuk bisa ini tadi ya, mengaktifkan firewall. Jadi misalnya apabila tidak dikenali, si ini akan menolak. Contohnya ya, di sini bisa dilakukan dengan stateful packet filter. Paket filter yang dikembangkan sehingga mampu mengingat paket yang diimplementasikan dalam state table, ya. Proxy based, ya, based filtering di level aplikasi. Proses filteringnya lebih lambat, ya. Jadi misalnya ini biasanya kan yang diserang-serang itu kan database atau keamanan data-data yang memang sangat urgen, ya, data yang sangat penting sekali. Contoh ya bisa data pasien, data accounting, akun bank, ya, konsumennya atau pelanggannya. Nah, itu dia. Kemudian posisi firewall yang dioptimalkan, IDS tadi, Intrusion Detection System. Ada beberapa yang dilakukan pendeteksian, ya, kalau kamu suka membaca, mendeteksi serangan, apakah phishing, apakah itu pemalsuan, ya, fake, gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan dengan deteksi anomali prosesor, bandwidth-nya, dan lain-lain. Ingat, kita di sini bicaranya adalah di jaringan, ya. Jadi kamu bisa mengingat komputer itu kan bagiannya yang paling apa kan, ada hardware-nya, ya, perangkat-perangkatnya, kemudian ada dikoneksikannya ini kan ada melalui apa itu namanya, jaringan, ya, agar terhubung satu komputer dengan komputer yang lain ataupun untuk bisa lakukan online, ya, itu kan membutuhkan kabel, ya, apa namanya, hardware juga, jaringan. Nah, itulah yang mau kita amankan, bagaimana supaya ketika kita online mengirim data ataupun apa itu, melakukan transaksi, ya, secara online, apakah itu pembayaran, apakah itu untuk keperluan-keperluan itu, kita aman, data kita aman, ya, itu contohnya, ya. Misalnya kalau kamu melakukan, kan bisa tuh pembayaran internet banking namanya kan, beberapa perusahaan menggunakan itu, tapi kalau misalnya skalanya tidak banyak transaksi, ya mungkin enggak, ya. Nah, itu harus dilakukan pengamanannya sehingga data kita atau transaksi kita tidak sampai terekam orang lain. Digital forensik yang tadi, ya, jadi digital forensik itu tadi ketika kita mengunjungi sebuah website ataupun ketika kita melakukan transaksi, ya, itu sudah termasuk digital forensiknya, ya. Ada beberapa proses yang aktif pasca insiden. Penanganan pemulihan jika sudah terjadi permasalahan itu tadi, ya, selalu lakukan instalasi ulang sistem. Jadi kalau kamu pernah mengalami pencurian data ataupun ada yang menerobos, ya, tanpa kamu tahu, gitu, ya. Jadi cara terbaiknya setelah semua selesai, lakukan install ulang pengaturan, ya. Tutup security hole yang ada. Nah, jadi misalnya nih kalau kamu punya waktu, baca-baca aja di sini, ada di sini komputer ini semacam tutorial atau petunjuk bagaimana pengamanan. Memang ya harus ada bahasa Inggrisnya, ya, karena lebih cenderung ke bahasa Inggris. Logs, ya, seorang sistem administrator wajib melihat log dari sistem. Log itu nanti di situ semua terlihat, ya. Apa aktivitas yang terjadi ketika kamu menyimpan, membuka file, di log itu ada semua file apa aja yang ada, gitu kan. Nah, ketika kamu browsing kan ada tuh history, ya. History itu kan agar tidak menjadi apa tuh jejak, ya. History itu kan bisa diaktifkan, bisa tidak. Kalaupun kamu mengaktifkan history kamu, ya, history browsing atau history aktivitas kamu secara online, kamu lakukan pembersihan secara berkala, ya, apakah daily, per minggu. Jadi jejak-jejak digital kamu itu tidak sampai terekam sama yang lain. Kita tidak tahu siapa yang membutuhkan data kita, kan, gitu, ya. Kemudian software untuk hardening, ya. Jadi untuk tadi pengamanan host jaringan tadi ada di beberapa perusahaan sudah melakukan apa itu namanya,
memang menangani itu tadi ya, pengamanan data yang memang khususnya di bagian networknya. Contoh Bash Linux ini untuk sistem operasi Linux, Just untuk Solaris System ya, juga Jamstar TM arsitektur and security script ya. Ini biasanya perusahaan-perusahaan menggunakan ini untuk lebih mekanisme yang fleksibel, eksistensible minimal, dan juga hardening, mengamankan semua sistem Solaris Operating Environment System. Karena apabila sebuah perusahaan mengalami pencurian data ataupun ada gangguan yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, ini adalah jadi sebuah bencana ya. Berikutnya software yang lainnya khusus untuk keamanan host hardening ya. Ini namanya Sihun Apache. Ini keluaran si Apache menggunakan PHP ya. Nah, bagaimana sebenarnya cara kerja si hardening ini? Cara kerja hardening ini kalau diperhatikan ini dia ya, ada penetration pertama, kemudian masuk ke patching. Penetration itu metode mengevaluasi keamanan sistem komputer atau jaringan, mensimulasikan serangan yang mungkin terjadi. Ya. Kemudian patching ya, menambahi. Jadi ketika melakukan perbaikan terhadap celah keamanan, ini dilakukan cara mendeteksi kerusakan. Jadi ada semacam software memang ya kita tidak perlu mengutak-atik hardware si laptop atau komputernya. Jadi menggunakan software ini bisa seperti dideteksi ya, diidentifikasi kira-kira ada nggak gangguan, adakah apa virus yang muncul, adakah bakteri yang muncul ya. Tapi yang khusus mengganggu bagian jaringan. Nah, ini contoh jaringannya ada satu komputer terkoneksi dengan beberapa komputer. Inilah yang akan diamankan ya. Ini contohnya admin melakukan configuration pengaturan pada server ya. Kalau kamu perhatikan itu apa ya? Misalnya kamu menyala atau apa tuh apa hotspotnya kamu kan kamu on kan ya. Ada beberapa yang bisa tanpa kamu tahu dia memiliki metode bagaimana mencuri ataupun menangkap apa tuh hotspot orang lain. Jadi tinggal dia menggunakan kode-kode apa gitu kan. Nah, dia bisa ada beberapa gitu ya. Jadi dia bisa mengambil apakah pakai data orang, apakah itu wifi-nya ya, seperti namanya membobol ya. Nah, dan si yang punya tidak akan tahu ya, karena kan memang nggak ini ya. Nah, ini contohnya melakukan pengamanan terhadap host handling ya. Server Unpan atau honeypot ini merupakan duplikat server asli, membiarkan para hacker masuk. Sehingga cara hacker, jadi ada beberapa memang si sistem membiarkan ya serangan tadi masuk. Tapi setelah dia masuk, dia mempelajari. Ya, dia pelajari sama kamu diberikan pintu untuk melihat, tapi setelah itu nanti dipelajari bagaimana cara kerja si honeypot ataupun si virus tadi melakukan penyerangan ataupun pengerusakan ke si filenya atau jaringannya ya. Nah, itu contohnya. Oke, itu pembahasan di minggu lalu ya, karena minggu ini memang kita ada pembahasan yang baru ya. Stanis, apa kabar sore? Baik Bu, sore juga Bu. Ya. Nah, kita masuk ke network security ya. Sebenarnya seharusnya kita harus mengenal dulu apa itu jaringan, kemudian bagaimana satu CPU atau satu laptop terkoneksi dengan yang lain, bagaimana itu. Tapi itu sebenarnya di keamanan jaringan, apalagi ya keamanan komputer. Mata kuliah yang berhubungan dengan mata kuliah ini apa yang kamu ingat? Karena ini semester 6 ya. Apa kira-kira yang sebelumnya yang berkaitan dengan mata kuliah apa nih jaringan? Ada yang ingat? Tidak ada ya. Network security ya. Jadi network security ini ya beberapa network ya. Jadi kalau misalnya kamu sedang online atau kamu sedang melakukan browsing, ada namanya security ya, pengamanan. Misalnya tuh cookies ya, ada beberapa memang kalau kita apa itu kita buka link, atau kita browse, mereka mempertanyakan ya, kalau dia merasa ini asing atau belum pernah atau tidak terdaftar, dia akan seperti tidak bisa dibuka ya, error gitu ya. Nah, itu dia. Nah, jenis network security di sini ada beberapa: active device ya, passive device, preventative device, until
Threat Management UTM, firewalls ya, firewall ini yang baik sebagai software yang beroperasi. Jadi di sini ada network ya, network security pengamanan yang tadi itu tadi bisa menggunakan software, tapi ada juga memang kalau ketika kamu ketika kamu beli laptop ataupun kamu setelah selesai menginstal, ada beberapa yang bisa disetting ya. Kan misalnya nih kamu sedang ketika kamu browsing tiba-tiba muncul namanya apa ya, muncul tampilan-tampilan yang tidak kamu sukai ataupun tidak enak dilihat ya, itu sudah menunjukkan adanya virus. Nah, itu dia ya. Jadi ketika kamu klik misalnya nih mau download lagu, kamu kan kita kan pasti sering disuruh atau seakan-akan diminta untuk mengklik apa kan gitu kan. Nah, kalau kamu ikutin itu akan membuat sebuah virus. Nah, itu dia ya. Jadi bagaimana mengamankan si security atau keamanan kita ini karena kan ini kan online ya, karena secara yang namanya online ini ada beberapa pihak memang sengaja ya ini tadi bisa menyebarkan virus atau melakukan seakan-akan mengarahkan kamu untuk klik ya atau mengklik atau mengunjungi sebuah situs tapi itu tujuannya apa itu contohnya tujuannya itu tadi ya bisa menjadi sebuah semacam iklan ya tapi ada juga itu tadi memang dia menyimpan virus ya. Si virus nanti masuk ke kamu, ke laptop kamu, tujuannya ada ya, ada untuk mengidentifikasi siapa kamu atau apa, data apa yang kira-kira bisa diambil. Itu dia. Jadi seakan-akan dia menunjukkan semacam marketing ya, atau memperkenalkan sebuah produk. Nah, itu dia. Ternyata itu menyimpan virus, ada yang seperti itu ya. Kemudian passive device mengidentifikasi dan melaporkan traffic yang tidak diinginkan. Jadi ya cookies ya, kalau kamu di situ diperhatikan kalau misalnya dia tidak mengenal, dia tidak akan memberikan kita masuk ya. Ada beberapa website yang sudah memang sudah seperti dilakukan tindakan pengamanan ya. Preventative device ini memindai jaringan dan mengidentifikasi potensi dari masalah keamanan ya. Contoh ya, ini pun ya misalnya nih ada situs-situs pemerintahan atau situs sekolah, memang itu bisa diakses oleh semua, tapi mereka akan mempertanyakan kira-kira apa tujuan maksudnya untuk menghubungi atau mengunjungi website tersebut agar tidak terjadi itu tadi ya penyerangan. Karena kalau misalnya sampai dilakukan penyerangan, ada itu beberapa tahun lalu kejadian, dia tidak hanya merusak sistemnya, apalagi ada jaringan ya. Ada dia hanya merusak sistem ini jaringan kan lebih parah. Kita tidak bisa melihat karena mengkoneksikan antara satu dengan yang lainnya dan itu yang tersebar di mana-mana. Kalau hanya menyerang hardware ataupun data kan masih bisa, nanti bisa ada beberapa software yang bisa mengembalikan, memulihkan, ada seperti itu kan. Nah, kalau udah ke jaringan ini agak susah karena bisa berurusan dengan itu tadi ya, memerlukan jaringan yang sangat luas ya. Kemudian ada yang disebut dengan firewall, tadi udah, hardware and software firewall. Nah, ini dia, ada beberapa perusahaan IT memang mengetahui kelemahan setiap sistem ini, dilakukan, dia membuat penambahan alat ya, atau hardware atau software yang bisa, yang mereka menjanjikan keamanan data. Ya, ini disebut dengan standalone product. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang mengadakan ini ya pengamanan yang memang bisa router broadband ya dari hardware yang menyediakan minimal 4 network ports untuk terhubung dengan komputer lain untuk keamanannya. Antivirus, ini antivirus pun ada jenis-jenisnya ya, ada antivirus yang gratis, ada antivirus yang memang berbayar ya, itu dia. Kalau kamu sering mendengar VPN ya, kenapa dulu waktu WhatsApp dulu kan diisukan sebelum gabung ke Facebook kan dulu WhatsApp itu kan mau ditiadakan ya. Ada beberapa negara tidak menggunakan WhatsApp sebagai seperti kita media komunikasi. Contoh Cina kalau nggak salah ya, Cina, Taiwan kalau itu mereka menggunakan apa ya? Line ya, kalau dulu ada masih ada yang pakai Line. Kalau Indonesia kan jarang ya. Line, apalagi WeChat. Ada kalau tidak salah itu wow, apa ya?
Cina ya. Cina itu tidak, mereka membuat apa sendiri. Jadi mereka tidak menggunakan produk WhatsApp. Nah, waktu kemarin ada isu pemerintah akan tidak menggunakan apa itu meniadakan si WhatsApp, semua orang kan mulai bergerak ke Telegram. Sementara Telegram itu katanya keamanannya kurang ya. Nah, jadi di sini kenapa? Karena jaringan pribadi virtual atau VPN, Virtual Private Network-nya kurang untuk si apa itu si Telegram. Jadi kalau kamu perhatikan WhatsApp itu kan barcode-nya udah ada, ya kan, enkripsi datanya ada, walaupun memang masih bisa ada beberapa yang bisa apa tadi ya mengetahui, bahkan kita pun sudah diblok bisa mengetahui isi eh, apa itu WhatsApp yang lain atau tadi ya kamu memberikan nomormu, tapi di nomormu itu nanti terdaftar beberapa nomor yang lain. Jadi si software ini bisa mengetahui ya siapa aja menjadi apa link di kontakmu berdasarkan kontakmu yang terdaftar. Nah, itu dia ya. Jaringan pribadi virtual atau VPN ya, autentifikasi, proses pengenalan peralatan, sistem operasi, aplikasi ini agak ribet tapi lebih aman ya. Kemudian VPN ini ada DMZ-nya, di Demilitarized Zone, berfungsi melindungi sistem internal dari serangan hacker ya. Ini ada nanti kita bahas khusus untuk VPN. Nah, ini enkripsi ya. Jadi sekarang media-media hanya bukan sosial ya, yang media komunikasi mereka berlomba-lomba juga bagaimana melakukan pengamanan. Pengamanan ini jadi tadi tidak hanya kepada usernya, tapi ini dia ya jaringannya. Karena kalau kamu pernah mendengar atau kamu mengalami satu hari itu WhatsApp nggak bisa kita pakai. Kenapa? Nah, kan ada tuh kejadian. Jadi satu hari itu mungkin ada ngehack ya, ngehack. Jadi ataupun mengganggu. Jadi si WhatsApp ini ya tidak bisa beroperasi selama satu hari. Ya bukan karena apa tuh kayak kita kan oh ya apa tuh jaringannya lambat atau apa enggak memang tapi ada serangan. Jadi otomatis mereka nggak bisa. Kalau Facebook pernah nggak ya? Dia kena serang jadi nggak bisa terpakai ya. Nah, itu dia contoh-contoh serangannya. Sistem pencegahan atau intrusi atau IPS ya. Di sini ada beberapa CPU, ini IPS-nya. Jadi ada penambahan alat atau tool ya. Sistem pencegahannya mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Contoh tadi ya, misalnya kamu tidak punya WiFi, tetangga kamu punya WiFi. Jadi tanpa pengetahuan si tetanggamu, kamu kalau misalnya punya ada pengetahuannya, kamu bisa mengambil ataupun ya mencuri lah ya, atau bisa gabung ikut WiFi dia tanpa mereka kasih passwordnya. Kenapa? Itu bisa dilakukan ya. Jadi itu dia. Jadi ada hal-hal yang bisa dilakukan kalau tadi dia mengambil apa tuh semacam mencuri ya, menempel di WiFi orang tanpa sepengetahuan orang itu kan termasuk mencuri. Nah sekarang ada juga bagaimana sih WiFi ini agar hanya sama kamu. Jadi ketika kamu apa itu melakukan online ya, jadi hotspot kamu ini tidak terbaca ataupun tidak bisa dilihat atau diketahui orang. Ada yang bisa. Jadi waktu kamu online ya, kan kalau kamu lagi online atau hotspotnya kamu share ya, mungkin datanya kan terbaca ya, entah siapa yang bikin datanya, tapi user apanya passwordnya kan enggak kan, tapi bagaimana supaya si data kita ini ketika kita online orang lain tidak melihat apakah jaringannya, apakah hotspotnya, nah itu ya sistem pencegahan intrusi ya, bagaimana supaya hal-hal tadi tidak terjadi. Nah, ini ada namanya alat ya IPS, komponen penting dari keamanan jaringan. Jadi orang jaringan ini sudah tahu ya bagaimana mengamankan jaringan dengan menggunakan IPS. Semakin banyak diintegrasikan ke dalam firewall, jaringan alih-alih tempat tradisional sebagai produk mandiri dalam struktur keamanan jaringan. Jadi ada firewall-nya dibagusin, tadi menggunakan IPS kan. Kemudian ada disebut security web gateway ya. Security web gate ini adalah titik pemeriksaan yang mencegah lalu lintas tidak sah. Jadi kalau kamu perhatikan Kominfo itu kan tugasnya itu kan mereka bayangin seluruh dunia ada berapa situs, ada berapa link. Jadi mereka harus bisa mengidentifikasi mana nih jaringan-jaringan atau link-link yang bisa layak untuk Indonesia, mana yang tidak. Nah, apa cara mereka? Tidak mungkin satu-satu
dicek ya kan, setiap link dicek enggak. Ya, jadi mereka ada tuh sebuah alat memang ya bisa ya mengidentifikasi apakah si itu layak atau enggak. Jadi kalau merasa itu misalnya contoh mengandung pornografi atau ada semacam isu-isu yang memecah belah, nah, Kominfo kan eh, bisa mengetahui itu menggunakan apa ya, alat ya, secure web gateway. Jadi bisa dilihat mana URL atau link-link yang bisa di Indonesia ini. Kan ada juga beberapa negara itu mereka mengatasi membatasi warganya agar tidak menggunakan itu tadi yang online-online tadi ya. Nggak semua negara yang seperti kita ini bebas ya, mau apakah itu untuk apa, mau kamu teman sama orang mana di seluruh dunia nggak masalah ya kan, atau mau kamu kunjungin website apapun, kecuali memang sudah diblokir oleh si Kominfo. Kominfo lah yang bertugas memblokir ini. Jadi mereka memblokir situs itu bisa berdasarkan itu tadi ada alatnya ya. Nah, tapi ada juga kalau misalnya ada yang menyampaikan masyarakat ataupun ada yang itu tadi ya, ada semacam membuat keonaran atau tidak layak, si Kominfo itu bisa. Jadi ada beberapa Kominfo, kepolisian, mereka itu secara ini rutin ya melihat mana URL link-link yang memang ya kalau misalnya tidak pantas, tidak layak. Contoh tadi bisa ke organisasi yang tidak ini ya, itu bisa dibatasi ataupun bisa diblokir namanya. Berikutnya ada inspeksi SSL. Ini adalah komponen dari infrastruktur keamanan jaringan dengan lapisan soket aman. Jadi ada dengan menggunakan soket, ini menggunakan sertifikasi SSL. Jadi kalau kamu perhatikan ada beberapa memang laptop itu memang sudah diantisipasi dengan itu tadi ya, beberapa apa itu bahaya, tingkat kebahayaan yang dari luar ya. Cuman itu apakah kita akan berbayar lagi, apakah akan menambahi tool atau alat, nah itu kita lihat ya. Optimasi aplikasi ya, SDWAN. Siapa ini? Apa ini ya? SDWAN ya. Masih ingat kamu apa itu LAN, apa LAN, main, man yang itu ya. Jadi beberapa jaringan yang memang terhubung ya. Pengoptimalan aplikasi menggunakan beberapa teknik meningkatkan fungsionalitas jaringan secara keseluruhan, tapi dengan aman ya. Jadi sekarang kita terkoneksi dengan siapapun bisa ya, itu tadi. Tapi itu tadi dengan keamanan. Jadi pemantauan kapasitas bandwidth, pengkodean aplikasi, dan menangani latensi jaringan adalah beberapa teknik yang relevan. Jadi pemantauan kapasitas bandwidth ini, contoh seperti Bank BRI kan mereka sudah memiliki apa itu satelit tersendiri. Tapi walaupun mereka sudah memiliki apa sistem sendiri, terkadang sistem itu pun bisa mengalami apa itu namanya, apa itu kayak jaringan down ya, jaringannya lambat. Kenapa? Itu tadi yang jadi ada pengkodean aplikasi dan juga latensi jaringan untuk teknik yang relevan. Nah, sekarang ada yang disebut cloud ya, cloud on RAM ya, on RAM. Cloud itu adalah konektivitas cloud yang mulus ya. Jadi sekarang ada penyimpanan data atau apapun itu sudah selain terintegrasi secara cloud ya. Jadi kalau kamu pun sudah bisa misalnya membuatkan basis datamu berbasis cloud ya. Hal terpenting dari cloud on-RAM ini adalah konektivitas cloud yang mulus pada akhir tahun 2020 yang di mana perusahaan itu bisa data-data perusahaan itu di cloud ya. Kalau kemarin itu kan apa ini? Siapa ini? Nah, oke, ini kan tinggal 10 menit lagi ya, sebentar. Konsep network security ya. Jadi bagaimana si ini tadi ya, beberapa pencegahan tadi ya, pencegahannya tadi ada yang disebut dengan apa namanya IPS, kemudian ada yang disebut secure web gateway, inspeksi SSL, kemudian ada optimasi aplikasi, ada dia pengamanan jaringan dengan menggunakan cloud on RAM ya. Kalau memang kita perhatikan ke masalahnya apa ya? Pembahasan ataupun tindakan untuk apa itu penanganan data di negara kita memang kurang ya, sangat kurang. Jadi contoh memang satu karena membutuhkan biaya juga ya, tidak hanya biaya membuat
aplikasinya atau toolsnya, kemudian pemeliharanya kan lumayan juga ya, karena sudah jaringan ini kan lebih apa itu namanya, pembiayanya lebih bertambah ya. Jadi ada konsep network security, kecuali memang dia perusahaan-perusahaan yang besar yang memang apa ya, contohnya apa, FBI, pihak kepolisian, pihak-pihak apa, mereka ya memang ini harus benar-benar sudah safe, sudah aman ya, jangan sampai nanti bisa pencurian data. Contoh yang kemarin itu adalah BPJS ya, berulang mereka melakukan itu tadi ya, datanya tersebar, alasannya kan apa kan gitu kan. Nah, itu memang perlu dipahami, jadi mereka itu harus membangun sebuah sistem pengamanan. Itu tadi harus paham apa saja yang bisa menjadi gangguan, apa yang menimbulkan, tapi ini khususnya di jaringannya ya. Nah, berikutnya konsep network security, keamanan jaringan yang luas serta mencakup teknologi itu tadi ya, karena sudah berbicara teknologi, tentu ini adalah berbicara dengan perangkat proses dan itu memerlukan apa ya, uang ya, money yang lebih besar ya. Merupakan sebuah aturan dan konfigurasi sedemikian rupa untuk dapat melindungi integritas, kerahasiaan, serta ketersediaan. Setiap perusahaan terlepas dari kondisi ukuran, industri maupun infrastruktur yang di dunia maya atau cyber. Nah, ini dia sebenarnya cyber. Kalau kamu bicara itu ya, bagaimana cyber ini sangat bisa berbahaya dan ini bisa menjadi apa ya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang dia paham tentang cyber untuk mengambil keuntungan ya. Sebab keamanan jaringan ini tidak bisa yang baik membantu bisnis mengurangi resiko. Jadi setiap apa itu namanya, transaksi ataupun sebuah perusahaan atau bisnis, mereka harus membuatkan ini ya, network-nya yang aman ya, minimal dia adalah mana sih Boy? Boy ini minggu kemarin hadir nggak Boy? Secara umum konsep koneksi itu harus mengandung mau kamu nanti informasi jaringan ya, itu ada data informasi ya, ada yang disebut dengan confidentiality, integrity, dan availability ya. Confidentiality ini hak kerahasiaan, jadi adanya aturan membatasi pihak ketiga mengakses itu tadi ya. Jadi di dalam sebuah perusahaan atau di dalam sebuah link bahkan data di perusahaan itu sudah ada wewenang siapa yang bisa mengetahui siapa yang bisa mengambil data dan siapa yang bisa memprosesnya ya. Jadi sudah ada beberapa. Nah, itu dia. Integrity ya, menjamin bahwa informasi yang ada bisa dipercaya dan akurat. Nah, ini juga sangat penting. Jadi tidak hanya menghandle apa ya, kerahasiaannya, tapi si data ini pun harus bisa, si konsep security ini harus bisa dipercaya dan akurat. Jadi apa yang disampaikan itu harus memang ada konsistensi datanya, akurasinya, dan kepercayaan data. Ya. Availability, ketersediaan, konsep yang memastikan informasi yang ada di jaringan ini adalah tersedia saat dibutuhkan oleh orang yang memiliki akses. Nah, itu dia tadi ya. Jadi kan kalau kejadian beberapa waktu yang lalu kan, bagaimana misalnya bank dia menabung di sebuah bank, namun ternyata tidak tercatat. Nah, itu bukan termasuk apa ya, itu bukan, itu kan kesalahan ke personalitinya, bukan karena sistem atau jaringan ya. Ya kalau kamu mengingat dia ada beberapa orang yang memang melakukan ya salah ya di jabatannya atau di pekerjaannya. Nah, ini adalah kerahasiaan dalam arti di sini adalah siapa yang bisa berhak mengakses, menyebarkan atau bisa menginput atau mengolah data tersebut ya. Itu namanya confidentiality. Kemudian integritinya ya, menjamin informasi ini bisa dipercaya ya. Jadi setiap itu tidak boleh melakukan apa itu namanya, berita ataupun apa yang tidak benar atau hoax ya, tidak bisa. Oke, jenis-jenis network ya, security ya, jaringan untuk keamanannya ada firewall. Firewall ini akan diulang-ulang ya. Firewall nanti ada satu materi setelah UTS ada nanti firewall karena pembahasannya memang banyak ya. Firewall ini network security yang sering ditemui ya, bahkan di laptop maupun ada mungkin ya. Mengatur traffic ya berdasarkan beberapa protokol IP-nya, IP address-nya, menetapkan penghalang antara jaringan internal dengan internetnya. Jadi misalnya sebelum kamu mengunjungi sebuah link, sebelum si linknya terbuka,
mereka melakukan ada firewall-nya, semacam pembatas atau pintu lah, mempertanyakan kamu memang apa ya, memiliki hak enggak ya, hak akses enggak untuk masuk ke situs tersebut. Nah, itu dia ya firewall. Berikutnya antivirus dengan anti malware. Kalau ada virus tentu ada antivirusnya. Kalau bakteri apa antibakterinya ya. Nah, antivirus ini yang memang ini lebih itu tadi ya, antivirus bisa ada yang gratis ya, ada yang free atau kemudian ada yang berbayar ya. Nah, sekarang kan seperti Microsoft ya, mereka memproduk juga apa itu namanya antivirus tersendiri. Jadi misalnya ada sebuah perusahaan yang memiliki sebuah sistem, mereka juga menyediakan antivirusnya atau sistem pengamanan datanya seperti itu ya. Malware merupakan kependekan dari malicious software. Ini juga semacam software atau aplikasi yang di situ ada virus, worm, trojan, ransom, and spyware ya. Ini semua adalah apa ya, pengganggu ya yang menyebabkan kerusakan. Kondisi mengidentifikasi infeksi jaringan akan tetapi tidak aktif selama berhari-hari ya. Jadi tadi ada antivirus yang berbayar, ada yang tidak berbayar, ada yang memang kamu dikasih untuk berapa hari, minggu, 21 hari kemudian bayar ya. Aplikasi anti malware ya, ini baik tidak hanya mencegah tapi nah itu dia ya. Tapi karena sekarang kan sudah jarang ya menggunakan flash disk ya, kamu sudah jarang juga apa itu namanya tukar-tukar apa itu ya hard disk ya, kecuali memang virus yang paling banyak itu tadi kan Ibu sampaikan itu tadi melalui yang situs ya, link ya. Jadi ketika kita mengunjungi sebuah website, ada apa tuh website yang muncul ataupun tool yang muncul ataupun perintah, seakan-akan itu perintah yang bisa menjanjikan ternyata mengandung sebuah virus. Nah, itu dia. Content filtering ya, perangkat content filtering menyaring halaman web atau email yang tidak menyenangkan dan menyinggung itu tadi ya. Jadi ada beberapa konten apa file web ya, link ya, yang memang mereka itu privasi ya, termasuk disebut privasi. Jadi mereka itu bisa dikunjungi oleh siapapun, tapi ada ketentuannya ya. Jadi tidak semua bisa aktif si linknya ada, tapi itu tadi ya, mereka seperti menyaring atau melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Jadi apabila kita tidak apa itu namanya tidak diidentifikasi bukan mereka ya kita tidak masuk, tidak boleh masuk ya, namanya privasi ya. Jadi terakhirnya kita seperti melihat error ya. Jadi mereka memang si website ini, si link ini memang diperuntukkan untuk pelanggannya itu sudah khusus ya. Mungkin sudah melalui kode. Kalau yang lainnya kan kalau misalnya ada situs ya kita bisa aja keluar masuk ya, tinggal registrasi ataupun login dulu. Nah, tapi ada beberapa yang itu tadi ya, tidak bisa melakukan, kita tidak bisa masuk. Bukan si situsnya yang atau link yang error, tapi mereka memang membatasi pengunjungnya, itu dia. Intrusion detection system ini juga dengan intrusion detection and prevention system. Jadi dia mendeteksi juga melindungi ya. Bagaimana si peralatan ini, jadi semacam ada sebuah alat yang bisa mendeteksi ya, mencegah itu tadi ya. Email security, kalau kita mungkin ya email aja gitu kan, tapi kalau misalnya kalau apa itu kalau Ibu perhatikan Gmail dengan Yahoo memang pengamanannya lebih aman Gmail